Jaminan Allah kepada seseorang yang bergelar hafiz penghafal Al-Quran begitu banyaknya, baik memiliki kemuliaan di dunia dan di akhirat. Karena Allah sangat menyanjung orang yang mampu menghafal dan mengamalkan kitab kalamullah. Di dalam Al-Quran dan hadits diketahui bahwa Allah menjanjikan beberapa hal bagi para hafiz. Apa saja janji itu? Pertama, disejajarkan dengan para nabi. Ini yang paling menjanjikan dari janji Allah adalah para hafiz akan disejajarkan dengan para nabi sederajat, hanya saja para hafiz ini tidak mendapatkan atau dititipkan wahyu dari Allah. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadits, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca, menghafal Al-Quran, maka sungguh dirinya telah menyamai derajat kenabian, hanya saja tidak ada wahyu baginya penghafal. Tidak pantas bagi penghafal Al-Quran bersama siapa saja yang ia dapati dan tidak melakukan kebodohan terhadap orang yang melakukan kebodohan, selektif dalam bergaul, sementara dalam dirinya terdapat firman Allah. Hadis riwayat Hakim. Kedua, Allah menganggap para hafiz sebagai keluarga. Sebagaimana yang disampaikan pada hadits, sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga yang terdiri daripada manusia. Kemudian Anas berkata lagi, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Baginda menjawab, yaitu ahli Quran, orang yang membaca atau menghafal Quran dan mengamalkannya. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang yang istimewa bagi Allah. Hadis riwayat Ahmad. Ketiga, hafalan Quran merupakan tanda orang yang diberi anugerah berupa ilmu. Sebab menghafal Quran sebagaimana dengan firman serta janji Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya, Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Ankabut 49. Keempat, seorang penghafal Quran itu terhormat. Menghormati penghafal Quran itu berarti mengagungkan Allah. Hal ini sesuai dengan yang terdapat di dalam hadits. Rasulullah bersabda, di antara perbuatan mengagungkan Allah adalah menghormati orang Islam yang sudah tua, menghormati orang yang menghafal Quran yang tidak berlebih-lebihan dalam mengamalkan isinya dan tidak membiarkan Al-Quran tidak diamalkan, serta menghormati kepada penguasa yang adil. Hadis riwayat Abu Daud. Kelima, penghafal Quran senantiasa akan menjadi imam dalam melaksanakan salat berjamaah. Sebab yang bisa menjadi imam salat adalah mereka yang paling banyak hafalannya. Seperti yang terdapat di dalam hadits, Rasulullah SAW bersabda, yang menjadi imam dalam sholat suatu kaum adalah yang paling banyak hafalannya. Hadis riwayat Muslim. Keenam, penghafal Quran akan mendapatkan beberapa keutamaan. Allah akan memberikan kepada hafiz di akhirat mahkota kehormatan. Sesuai dengan yang terdapat di dalam sebuah hadits dari Abu Hurairah, ia berkata, Baginda bersabda, orang yang hafal Al-Quran kelak akan datang dan Al-Quran akan berkata, wahai Tuhan, pakaikanlah dia dengan pakaian yang baik lagi baru. Maka orang tersebut diberi mahkota kehormatan. Al-Quran berkata lagi, wahai Tuhan, tambahkanlah pakaiannya. Kemudian orang itu diberi pakaian kehormatannya. Al-Quran berkata lagi, wahai Tuhan, ridhoilah dia. Maka kepadanya dikatakan, baca dan naiklah. Dan untuk setiap ayat, ia diberi tambahan satu kebajikan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Akan dikumpulan bersama malaikat yang mulia lagi taat. Dan perumpamaan orang yang membaca Quran sedangkan ia hafal ayat-ayatnya bersama para malaikat yang mulia dan taat. Muttafaqun alaih.